Salam kebajikan buat kita semua. Saudara sedama yang berbahagia, berikut adalah tanya jawab Bante Utomo yang kami review agar dapat didengar oleh banyak orang. Pertanyaan dari Santri Jaya, 20 November 2010, tentang kesucian. Namo Buddhaya, Bante. Saya santri dari Pekanbaru. Apakah seorang umat Buddha bisa dapat mencapai tingkat kesucian arahat? Terima kasih. Berikut adalah jawaban dari Bante Utomo. Dalam pengertian Buddhis, kesucian adalah kondisi batin seseorang yang telah terbebas dari ketamakan, kebencian, serta ketidaktahuan bahwa hidup selalu berproses. Ketamakan maupun kebencian timbul akibat ketidaktahuan seseorang bahwa hidup selalu berproses. Ketamakan muncul karena ia tidak siap ketika harus berpisah dengan yang dicintai. Sebaliknya, kebencian timbul saat ia tidak siap bertemu dengan yang tidak disukai. Apabila seseorang selalu mengembangkan kesadaran setiap saat, batinnya menjadi tenang dan mengerti sepenuhnya bahwa hidup adalah proses. Masa lalu hanyalah kenangan yang sudah dilewati. Masa lalu hanya bisa dijadikan pelajaran untuk diperbaiki pada saat ini. Masa depan masih harapan yang harus dimulai. Pencapaiannya pada saat ini. Saat inilah kenyataan. Saat inilah kesempatan untuk melakukan yang terbaik dengan perilaku, ucapan serta pikiran. Apabila seseorang mampu mengembangkan kesadaran setiap saat pada semua segi kehidupan, maka ia dikatakan telah mencapai kesucian. Pencapaian kesucian dapat dilakukan oleh siapapun juga. Umat Buddha yang menjadi biarawan maupun mereka yang tinggal dalam masyarakat luas memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesucian. Bahkan, mereka yang bukan umat Buddha sekalipun, selama mereka selalu berjuang mengembangkan kesadaran setiap saat, tidak tertutup kemungkinan bagi mereka untuk mencapai kesucian. Kesucian bukan hanya untuk umat Buddha. Kesucian bukan hanya untuk para wiharawan. Kesucian adalah untuk siapapun juga yang mau berusaha mengembangkan kesadaran setiap saat pada semua segi kehidupannya. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat dan semangat untuk mengembangkan kesadaran setiap saat agar mencapai kebebasan dari ketamakan, kebencian, serta ketidaktahuan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tanya jawab berikutnya. Handoyo Tejaswita,
13 November 2010, tentang meditasi. Di saat meditasi, saya fokus pernafasan. Pikiran terasa fokus ke jasmani, dan pikiran seolah hanya melihat jasmani tanpa ada reaksi apapun, seperti diam tanpa reaksi. Mohon petunjuk dari Bante. Terima kasih. Berikut adalah jawaban dari Bante Utamo. Dalam meditasi, bila menggunakan objek pernafasan, maka pikiran hendaknya tetap dipusatkan pada objek yang sudah dipilih tersebut. Namun, bila terasa fokus pada jasmani, yaitu lubang hidung misalnya, maka konsentrasi meditasi sudah benar. Bila fokus terasa bukan pada jasmani yang berhubungan dengan objek yang sudah dipilih, hendaknya pikiran dikembalikan pada objek pernafasan lagi. Kemampuan pikiran terpusat dan melihat jasmani yang berhubungan dengan objek terpilih tanpa timbul reaksi apapun adalah hal yang baik. Apalagi jika dibarengi dengan batin yang tenang. Apabila kondisi batin tersebut selama duduk bermeditasi mampu dicapai dalam waktu cepat dan dipertahankan untuk waktu yang lama, maka kekuatan konsentrasi seperti itu boleh saja mulai dipergunakan sebagai dasar pelatihan meditasi yang selanjutnya, yaitu konsentrasi dalam kehidupan sehari-hari. Gunakan kekuatan konsentrasi yang sudah dapat dicapai dalam pelatihan duduk meditasi tersebut untuk selalu menyadari segala tindakan, ucapan, dan pikiran. Ucapkanlah selalu dalam batin kalimat pertanyaan, "Saat ini saya sedang apa?" Dengan selalu mampu menjawab pertanyaan dalam batin tersebut, maka kesadaran setiap saat sewaktu bekerja, membaca, menulis, berbicara, berpikir dapat terus dikembangkan. Apabila kemampuan konsentrasi dalam kehidupan sehari-hari ini dapat terus dipertahankan, maka kebahagiaan hidup dalam pelaksanaan Dhamma akan dapat terasa. Semoga jawaban ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas latihan meditasi yang sudah dicapai hingga saat ini. Semoga selalu bahagia dalam pelaksanaan Dhamma. Semoga semua makhluk hidup berbahagia